Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel, dan di pagi hari ini kita akan membahas mengenai pelarangan susu formula untuk bayi yang berkaitan dengan PP nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan. Dan bersama kami sudah hadir dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, juga dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ke Dokter Rini aja dulu. Ya. Dok, bagaimana tanggapan tentang adanya pelarangan susu formula yang untuk diberikan pada bayi? Silakan. Terima kasih. Saya nyapanya Kang Hendar ya. Ya boleh. Ya. Terima kasih atas isu pelarangan Susu formula. peraturan susu formula ini. Betul. Sebenarnya sih dari dulu sudah ada ya sebenarnya ya. Yang paling akhir ini kan kita yang diteken oleh Bapak Presiden Betul. Jokowi kemarin tanggal 26 Juli 2024 dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004. Ini kalau sikap dari IDAI sendiri sebenarnya ya sangat mengapresiasi ya, dan juga menyetujui bahwa terkait dengan pelarangan itu sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk mendukung kegiatan menyusui. Karena kebetulan ya ini awal Agustus itu pekan pertama setiap bulan Agustus itu kita peringati sebagai Pekan Menyusui Sedunia. Nah, tahun ini memang tema yang diangkat adalah mendukung proses menyusui gitu ya. Tema seluruhnya itu menghilangkan gap. Breastfeeding itu menyusui, mendukung untuk semua gitu ya, dukungan untuk semua. Nah, ini menyadarkan kita semua sebenarnya untuk membuat satu komitmen, baik itu dari pemerintah, masyarakat, keluarga utamanya, untuk mempromosikan, untuk mendukung sepenuhnya praktek-praktek ibu menyusui dengan baik sehingga terjaminnya kesehatan ibu dan bayi. Oke, ke YLKI bagaimana tanggapannya juga berkaitan dengan adanya larangan penggunaan susu formula ini? Ya, kalau YLKI menilainya bahwa pelarangan ini sebenarnya sudah lama. Sudah lama dari, kan ada lahir waktu itu kan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Juga ada sebelumnya itu ada juga yang berkaitan dengan PP nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif. Itu ada peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012. Juga peraturan pemerintah nomor 69 tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Terus ada Permenkes juga nomor 15 tahun 2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui atau memerah ASI air susu ibu itu kan. Makanya ada ruang laktasi disediakan di mana-mana. Itu kan itu sudah sejak lama itu sudah juga. Bahkan ada Permenkes nomor 39 tahun 2013 tentang susu formula bayi. Nah, itu sudah ada Permenkes tersebut. Juga Permenkes nomor 58 tahun 2016 tentang sponsorship bagi tenaga kesehatan. Oh, juga, berarti untuk pelayanan, untuk fasilitas pelayanan kesehatan juga sudah diatur sudah sebelumnya? Diatur. Bahkan ada peraturan Badan POM nomor 6 tahun 2021 tentang pengawasan periklanan pangan. Nah, jadi asbabun nusulnya memang sudah di awal nih sudah lahir itu ya. Berarti dan sudah hanya lengkap, saja betul. pengawasan di lapangan yang masih kurang. Sekarang yang dikhawatirkan dulu sasarannya kan hanya tenaga kesehatan di rumah sakit, fasilitas-fasilitas kesehatan, puskesmas, bidan praktek di desa, gitu kader kan. kesehatan gitu. Karena dulu isunya susu formula ini deras sekali beredar. Karena ada embel-embel, mungkin dugaan kita waktu itu, ini ada pesan pabrikan, pesan sponsor. Kalau tenaga kesehatan ini mencapai target penjualannya, bisa dapat bonus, bisa dapat reward, bisa
bisa umrah, bisa ada Itu dari keliling. siapa? Dari produsennya? Dari produsen. Ini kan ini yang beredar di situ, sehingga Menteri Kesehatan juga waktu itu pernah marah juga, sehingga diperkuatlah artinya pengawasan-pengawasan di lapangan. Mulailah diawasi di rumah sakit atau di puskesmas. Kalau ibu melahirkan bayinya jangan dibisikin, beli susu ini aja supaya bayinya cepat besar gitu kan. Ini kan kalau dokter yang pesan pasti beli kan orang. Maka gugurlah itu tadi ASI tadi. ASI eksklusif tuh gugur. Kalau Dok, sebentar. Iya. Dok, itu kalau yang sekarang itu kan untuk fasilitas kesehatan untuk para rumah sakit dan sebagainya seperti itu ya. Sekarang itu kan lebih ditekankan. Itu bagaimana pendapat dokter? Untuk yang aturan yang terakhir memang lebih luas ya Pak ya. Ini dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau sekarang ini mencakup tidak saja di pusat layanan kesehatan, itu seluruh upaya-upaya yang berbasis sumber daya masyarakat itu juga iya. Kemudian tenaga medis, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dan juga tokoh masyarakat serta influencer juga ikut sih. Kalau sekarang ada influencer karena di zamannya zaman media dulu memang betul. belum ada. Kalau sekarang influencer juga masuk dalam kriteria yang tidak boleh menginformasikan tentang susu formula kepada masyarakat. Atau memakai apa namanya sebagai brand ambassador misalnya seperti itu ya. Nah, seperti itu sampai pelarangan seperti itu. Tapi ya memang kalau misalnya mau dilihat dari zaman dulu sebenarnya adalah regulasi pelaksanaan sama monitoringnya yang mungkin agak susah untuk dilaksanakan, mungkin itu. Berarti zaman dulu dari peraturan perundang-undangan dan aturan lainnya itu juga diatur mulai dari promosi dan sebagainya gitu ya. Sudah diatur itu. Tapi kita menyambut baik juga, apresiasi juga penguatan ini dengan adanya PP 28 2024 ini memperkuat sebenarnya terkait dengan susu formula ini untuk ini, karena berdampak sekali beberapa penelitian juga bayi yang tidak sesuai dengan itunya di susu formula itu akan berdampak pada kesehatan gitu ya. Artinya bahwa kita kembali ke Permenkes yang dulu nomor 39 2013 itu sampai masalah iklan saja diatur di sana Pak. Masalah misalnya. Tapi sekarang juga kan diatur juga ya. Iya diatur sekarang. Berarti ini lebih kan hanya detail menyempurnakan. Dulu kan hanya di media cetak kesehatan, khusus tentang kesehatan. Iklan susu ini kan dibolehkan. Yang kedua, materi iklan harus memuat keterangan bahwa susu formula bayi hanya dapat diberikan atas keadaan tertentu. Itu harus ada kalimat itu. Yang kedua, adanya indikasi medis. Indikasi medis. Ibu tidak ada atau terpisah dari bayi. Nah, mungkin kerja apa bagaimana dan lain sebagainya. Itu pengecualian ketika itu mau diberikan untuk susu formula gitu. Kita tahan dulu. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Tadi disebutkan ada pengecualian. Juga ada keterangan bahwa ASI air susu ibu itu adalah makanan terbaik untuk bayi. Harus ada kalimat itu di dalam aturan yang terdahulu itu. Dan semua materi yang ditayangkan wajib mendapat izin dari Menteri Kesehatan. Wajib. Bukan sunat, wajib mendapat izin dari Menteri Kesehatan. Itu yang tadi pengecualian itu ketika bayi ada indikasi medis dan bayi terpisah dengan orang tuanya. Tidak ada ibu ya seperti itu ya. Tapi kan ada, kalau untuk susu formula itu adalah kalimat terakhir
untuk diberikan kalau misalkan sudah ada ASI donor begitu? Kalau di aturannya Bu ya? Saya berpandangan sebagai YLKI bahwa ini kan dari sisi perekonomian orang tua bayi gitu ya. Bagaimana kalau orang tua bayi ini katakanlah dalam keadaan kondisi yang ekonominya di bawah gitu ya, tidak mampu gitu ya. Sedangkan ada persoalan-persoalan tadi, ada indikasi medis, ada terpisah misalnya dengan orang tuanya. Bayi ini saya usulkan dari YLK wajib juga dapat subsidi susu formula dari pemerintah. Dari pemerintah. Jangan anak sekolah saja dapat makan gratis. Ini kan gitu ya. Ini ke depan. Ini kan kita bicara masalah ekonomi. Tapi ketika bayinya itu ada indikasi medis begitu. Harus, kan dia harus ada mendapatkan susu formula. Beli kan bagaimana, keluarganya juga nggak mampu kan gitu ya. Ini harus ada subsidi. Nanti teknis mekanismenya pemberian subsidinya itu bagaimana nanti pemberian susu formula itu. Oh, ini berarti terobosan dari YLK mungkin seperti itu. Iya. Jadi ini salah satu juga upaya untuk lebih memperkuat. Kalau dibiarkan, ini kan hak konsumen juga. Bayi itu lahir punya hak juga, hak untuk mendapatkan air susu ibu, dan ibunya juga punya hak untuk menyusui bayinya. Nah sekarang kalau keduanya ini sama-sama punya hak. Jadi solusinya adalah solusi dari pemerintah memberikan subsidi susu formula kepada bayi yang kita maksud tadi gitu ya. Oke, Dok, kalau tadi dikatakan ada pengecualian ketika susu formula itu bisa diberikan pada bayi ketika ada indikasi medis, kemudian kita lihat dari indikasi medisnya dari dokter seperti apa pandangannya? Misalnya ada beberapa penyakit yang bisa ditularkan melalui ASI. Oke. Ya, jadi ya memang untuk Indonesia ya, itu di beberapa negara sih memang kayak, mohon maaf untuk penyakit yang menular yang bisa lewat ASI, itu diantaranya adalah HIV. Nah, itu di beberapa negara memang boleh memakai ASI. Mengapa? Karena mungkin sistem pengendalian untuk pencegahan terhadap ibunya sudah cukup bagus gitu ya. Kita di Indonesia masih menganut bahwa untuk anak dengan ibu HIV memang tidak boleh. Tidak boleh memakai ASI. Berarti bisa digantikan dengan susu formula. Oke. Jadi sebenarnya kita tahu bahwa ASI itu adalah tetap merupakan nutrisi yang terbaik untuk setiap bayi kita. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan ASI-nya itu tidak boleh diberikan. Misalnya atas indikasi medis tadi ya, ada beberapa penyakit yang memang tidak boleh memberikan ASI-nya seperti itu. Oke, manfaat ASI untuk bayi itu sendiri sampai seperti apa, Dok? Sebenarnya cukup banyak sih ya manfaat ASI ya. Manfaat ASI bisa dilihat dari dua sisi ya. Bisa dari sisi si bayi sendiri dan sisi si ibu yang menyusui. Jadi sebenarnya kan tujuannya memang sama-sama untuk kesehatan bayi dan ibunya. Yang pertama kalau untuk bayi, dia meningkatkan kekebalan tubuh ya. Kita tahu bahwa di ASI itu mengandung zat antibodi yang mungkin tidak dipunyai oleh susu formula, sehingga membuat bayi itu akan dilindungi, mencegah tidak mudah terinfeksi oleh bakteri ataupun virus. Kemudian juga melindungi terjadinya diabetes mellitus dan obesitas. Di ASI juga menjamin pertumbuhan kuman baik. Kuman baik itu mungkin kalau di masyarakat dikenal sebagai probiotik. Probiotik ya. Jadi probiotik ini sangat penting untuk kesehatan secara keseluruhan si bayi sendiri. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan. Karena ASI itu mengandung asam-asam lemak yang memang sudah sesuai dengan untuk perkembangan dan pertumbuhan otak. Dan kita tahu bahwa di 1000 hari pertama itu perkembangan otak itu sampai mencapai 80%. Jadi di awal itu merupakan periode emas ya, golden period untuk pertumbuhan perkembangan otak bayi. Yang ini sangat ditunjang dengan pemberian ASI tadi. Kemudian yang berikutnya, dia menjaga berat badannya lebih ideal karena ternyata ASI itu lebih memicu produksi dari insulin. Insulin itu adalah hormon yang mengatur gula darah. Dibandingkan dia
pembentukan ke arah lemaknya gitu ya. Jadi tidak akan ke obes seperti itu. Dan dia juga mengandung lebih banyak leptin. Leptin ini adalah satu hormon yang berfungsi untuk menimbulkan kenyang dan juga metabolisme lemak juga. Berikutnya adalah masih keuntungan bayi ya ini ya. Dia mampu meningkatkan hubungan baik antara si ibu dengan si bayi. Secara psikologisnya betul. Saat proses menyusui itu kan terjadi interaksi bonding yang baik gitu Bonding ya. yang baik, Nah, beberapa penelitian ini mengatakan ketika interaksi itu baik, hubungan ibu dan anak baik, maka akan dapat dicegah masalah-masalah gangguan perilaku yang di kemudian hari. Intinya gini, kalau misalnya baik dengan mamanya itu kan akan gampang mendengarkan nasihat mamanya, kan seperti itu. Kalau anak-anak yang seperti itu akan cenderung pasti nasihat-nasihat mama pasti baik gitu ya, dibandingkan dengan anak-anak yang non ASI. Seperti itu. Itu yang dari sisi bayi ya. Kemudian kalau dari sisi ibu, yang pertama, si ibu akan mendapatkan berat badan yang lebih ideal. Setelah pasca melahirkan begitu. Ya, karena setiap produk ASI itu membakar sekitar 500 kalori lah ya. Nah, kalau kita lihat ya, sekarang kan ada banyak program diet gitu ya. Di program diet ini kan mahal-mahal gitu ya. Nah, kalau dengan ASI saja itu sudah diet alamiah yang menyehatkan ibunya. Kemudian yang kedua, dia bisa membantu mengurangi stres pasca melahirkan. Karena kan ya pasca melahirkan itu merupakan suatu stresor yang ya cukup mungkin beberapa pasangan muda mungkin kan juga masih cepat perubahannya kan dari seorang yang single menjadi orang tua yang dibebani tanggung jawab seorang baby gitu ya. Nah, itu tidak menutup kemungkinan bisa terjadi stres dan sebagainya. Kalau kita kenal baby blues segala pasca melahirkan, si ASI ini mampu merangsang oksitosin ya. Itu ada satu hormon bahagia gitu yang menyebabkan lebih rileks seperti itu. Dan mungkin pengerjaan pembuatan susu formula juga akan membuat lebih repot kan si ibu ya. Jadi dengan memberikan ASI mungkin akan lebih mempunyai waktu istirahat yang lebih baik sehingga dia mengurangi stres. Kemudian bisa mengurangi resiko perdarahan rahim karena dia membantu kontraksi rahim saat menyusui. Jadi akan lebih menyehatkan ibunya, dan bisa menghindari kemungkinan resiko kanker serviks ataupun kanker payudara. Tapi manfaat yang tadi itu dari bayinya, kemudian juga dia mendapatkan manfaat yang besar, kemudian untuk ibunya juga ya seperti itu. Iya. Tapi kalau tuh misalkan kita melihat nih perkembangan sekarang, masyarakat sekarang, ibu-ibu muda itu jarang untuk dia mau memberikan ASI-nya. Kita tahan dulu. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Ibu, kalau tadi melihat dari sisi manfaat untuk bayi, kemudian juga untuk ibunya itu kan sangat besar seperti itu. Betul. Tapi kalau misalkan dilihat dari konteks yang sekarang ini, banyak ibu-ibu muda yang istilahnya yang lebih mempercayakan untuk menggunakan susu formula dibanding dengan ASI-nya gitu, seperti itu. Itu bagaimana itu? Ya, mungkin kita lihat ya kalau di masyarakat tidak menutup kenyataan bahwa sebenarnya kita itu banyak sekali pilihan susu formula, sehingga menyusui yang harusnya mendapatkan dukungan dari segenap
pihak tadi yang saya sampaikan ya, pemerintah, terutama masyarakat dan keluarga, terutama ini ya, dukungan dari suami itu nomor 1 ya. Keluarga yang lain mungkin keluarga inti ya, dari ibu bapak dari si mama atau dari ibu bapak dari ayahnya, yang seperti itu. Nah, kondisi-kondisi berjuang di awal tadi yang saya sampaikan bahwa setelah pasca lahir itu kan si ibu bisa saja sih mengalami kondisi yang tidak siap, kemudian stres dan sebagainya yang menyebabkan ada gangguan mungkin ASI di awal-awal itu memang sebenarnya sedikit keluar itu normal. Karena sebenarnya bayi itu hanya memerlukan sedikit sekali di awal-awal kan. Kita tahu bahwa lambung bayi itu cuma sebesar kelereng, Bapak. Jadi 1 tetes 2 tetes cukup, dan selama 3 hari misalnya tidak menyusui pun itu masih dianggap bayi itu masih dapat ditoleransi, tidak mendapatkan ASI juga enggak apa-apa. Berarti tidak usah panik ketika misalkan ASI-nya itu hanya setetes gitu seperti itu. Oke. Yang diperlukan adalah dukungan tadi, makanya bahwa dukungan dari pihak keluarga, dari suami, dari keluarga yang lainnya itu sangat penting, sehingga si ibu yang sebenarnya belum siap tadi mungkin menjadi lebih tenang, menjadi lebih siap, dan memberikan ASI-nya mungkin akan berhasil. Kadang-kadang kondisi ini terhalang oleh terlalu cepat melabeli bahwa ASI-nya tidak keluar. Iya. ASI itu pasti keluar nanti. ASI itu pasti keluar. Karena, akhirnya dia dilemparkan untuk susu formula karena seperti sebenarnya itu. kalau kita melihat bahwa di Al-Quran bukan disebutkan ya. Ya, sampai 2 tahun juga ya. Sampai 2 tahun dijamin oleh Gusti Allah, seperti itu ya. Jadi intinya tidak usah khawatir bahwa tidak saja manusia, binatang pun juga artinya setiap yang hidup pasti dijamin rezekinya. Seperti itu. Lah, masalahnya tadi kita itu manusia itu banyak sekali yang mempengaruhi ASI tadi, pikiran kita, hati kita, dari stres galau-galau yang di awal itu sudah akan sangat mungkin mengganggu keberhasilan memberikan ASI-nya tadi apabila tidak didukung oleh lingkungannya. Oke. Ke YLKI itu bagaimana pendapatnya dari tadi yang dikatakan sama dokter bahwa itu sampai 2 tahun emang ASI itu emang diberikan hak mutlak lah istilahnya begitu, hak diberikan kepada si bayinya. Tapi yang sekarang ini bahkan dari sebuah penelitian ada dari tahun 2015 sampai 2021 hanya 51% itu masyarakat Indonesia yang memberikan ASI-nya. Berarti kan masih tinggi gitu seperti itu. Kalau membaca dari peraturan PP 28 tahun 2024 ini seperti apa dari YLKI? Sebenarnya dari beberapa penelitian memang tergolong masih rendah juga pemberian ASI kepada bayi ini. Maka dari itu dari YLK meminta supaya penguatan implementasi di lapangan itu pengawasannya bagaimana dan pemberian sanksi, sanksi tegas. Karena di dalam aturan yang terdahulu tuh kalau tidak salah dari pasal 97 sampai pasal 100 itu ada kalimat yang menyatakan bahwa bila mana ada seseorang yang menghalang-halangi sang ibu untuk memberikan air susunya kepada bayi, maka itu akan ada ancaman pidana dan denda. Nah, sekarang kita tidak tahu apakah itu masih dipertahankan atau tidak gitu ya. Jadi kaitan dengan apa yang peraturan pemerintah yang baru ini mudah-mudahan bersinergis juga dengan implementasi di lapangan pengawasannya. Yang kedua juga karena di dalam perlindungan konsumen itu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen itu termasuk juga bayi yang mendapatkan ASI eksklusif tadi juga pada indikasi medis dan juga mendapatkan penggantinya susu formula. Maka YLK meminta supaya ada subsidi dari pemerintah bagi ibu-ibu yang dengan tanda kutip tadi ekonominya, persoalan ekonomi dan sebagainya. Itu yang tadi disebutkan bahwa ini adalah terobosan dari YLKI seperti itu ya. Jadi ini sangat penting sekali karena kalau tidak diperhatikan itu jadi ada aspek yang diabaikan oleh pemerintah gitu ya, aspek yang diabaikan. Karena ini semua ini kaitannya dengan hak asasi manusia. Jadi mendapatkan
ASI mendapatkan ada indikasi medis susu pengganti itu haknya si bayi itu kan, dan hak ibu juga untuk memberikan ASI kepada bayinya dan lain sebagainya. Dengan catatan itu ada keterangan dari medisnya bahwa Iya, ada indikasi medis. Ada indikasi dan medisnya juga seperti ada itu. terpisah bayinya dengan ibunya gitu ya. Gitu. Jadi tidak serta-merta ketika dia karena ekonomi rendah seperti Iya. itu langsung diberikan subsidi, nggak seperti itu ya. Jadi kan kalau ekonominya tidak mampu dia tidak bisa beli susu kan gitu ya. Iya. Sementara kan mereka juga kan perlu hak tadi untuk perlu hidup hak itu tadi. ya. Jadi siapa yang bertanggung jawab soal ini? Karena dalam koridor negara Republik Indonesia ya pemerintah bertanggung jawab termasuk hal-hal yang sedemikian itu kan gitu ya. Jadi ini salah satu juga untuk melengkapi apa yang di dalam PP yang 28, baru 28 betul. tahun 2024 itu ya. Oke. Jadi maka sinergis juga dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 Perlindungan Konsumen itu untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan pada konsumen juga, itu. pada konsumen itu ada advokasi perlindungan, upaya penyesuaian dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini sangat diperlukan sekali perhatian khusus dari pemerintah. Dan catatan kita bahwa penerapannya di lapangan perlu pengawasan yang kuat dan perlu sanksi. Karena ini bukan terbatas pada tenaga kesehatan saja fokusnya, masyarakat, influencer juga, bahkan tokoh-tokoh masyarakat di desa juga sangat mungkin. Betul. Itu dia juga sebagai pemasar. Iya. Susu formula ini kan kalau bisik-bisik tetangga kan terpengaruh juga ibu-ibu ini kan mungkin bisik-bisiknya ini kalau mau cepat bayinya besar, cepat tinggi, cepat gemuk, ini susu ini diminum. Padahal dia wajib mendapatkan air susu ya, ibu. biasanya kan itu dari keluarga Ibu karena ada kepanikan misalkan ibunya tidak mampu untuk memberikan ASI yang banyak, akhirnya ya sudahlah dikasih nih susu formula gitu seperti itu. Biasanya seperti itu. Kalau untuk tenaga kesehatan sendiri memang sudah dari dinas ya terutama ya, itu kan juga ada banyak gerakan sih membentuk kelompok-kelompok yang mengajarkan kayak kursus gitu ya, mengajarkan pemberian praktek menyusui, kemudian dengan satu keluarga dengan ayahnya seperti itu suami gitu ya. Kemudian ada gerakan rumah sakit sayang bayi. Kita juga kalau misalnya lagi bertugas di rumah sakit tentu kita juga akan memotivasi semua ibu yang habis melahirkan untuk dapat memberikan ASI-nya dengan baik, kecuali memang ada kontraindikasi untuk memberikan ASI tadi. Ya di luar itu ya Bu, ada pengecualian ya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad Murjani, kemudian Dr. Rini juga karena ini keterbatasan dengan waktu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik saudara, demikian Sapa Kalsel di pagi hari ini. Kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.